Habim TV, mencerdaskan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, khatamil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa sadaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad manallahu 'alal mu'minina id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang mana dalam kesempatan ini alhamdulillah Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dengan channel Habim TV yang insya Allah channel ini berlandaskan akidah tauhid. Channel ini insya Allah bertujuan untuk mencerdaskan umat dan mudah-mudahan menjadi rahmatan lil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam mukadimah kami menyampaikan dalam surat Al-Imran ayat 164 yang mana tadi disampaikan bagaimana fungsi-fungsi kerasulan yang terjadi di muka bumi ini. Sahabat Habim TV, kadang umat Islam di seluruh dunia memaknai nikmat itu hanyalah keduniawian saja. Memaknai nikmat itu hanyalah kesenangan saja. Padahal Allah menggambarkan dalam ayat tadi disampaikan bentuk karunia terbesar di muka bumi ini adalah dengan diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tersampaikan dalam ayat tadi bagaimana fungsi-fungsi kerasulan yang dijalankan oleh Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yatlu alaihim, bagaimana beliau membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, bagaimana dia membersihkan umat-umatnya. Dan yang terakhir wa yu'allimuhumul kitab, dan bagaimana mengajarkan daripada kitab kepada kita semuanya. Dan salah satu nikmat yang terbesar adalah Rasulullah bisa membangkitkan manusia dari kondisi dhalalim mubin. Inilah mungkin kesempatan yang akan kami bahas dalam kesempatan ini, kondisi dhalalim mubin, atau dalam bahasa dalam sejarah disampaikan itu adalah kondisi jahiliyah. Hadirin sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memaknai jahiliyah. Kadang orang memaknai jahiliyah itu yang pertama hanya di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Padahal kalau kita memahami lebih dalam, bisa saja terjadi era zaman peradaban hari ini, bentuk-bentuk kejahiliahan bahkan bisa jadi sama. Ataupun bisa jadi lebih hancur daripada zaman jahiliyah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang juga ada yang mengatakan bahwa jahiliyah itu adalah bodoh dalam segala hal. Bodoh dalam ilmu pengetahuan. Padahal zaman jahiliyah itu adalah bisa jadi lebih wah, lebih pintar. Tapi ternyata yang disebutkan adalah kebodohan-kebodohan daripada ilmu Allah. Kebodohan daripada risalah Islam. Sahabat Habim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran makna jahiliyah dalam konteks tadi komparatif antara tafsir Al-Azhar dan tafsir fi Jilalil Quran. Seorang mufasir Hamka mengatakan
bahwa jahiliyah itu adalah bukan hilangnya ilmu pengetahuan, tapi makna daripada jahiliyah itu adalah kerusakan moral. Secara umum bahwa jahiliyah ketidaktahuan terkait ketauhidan. Jadi rahimakumullah, yang jelas kejahiliahan itu adalah bukan berarti manusia bodoh dalam ilmu pengetahuan. Bisa jadi ilmu pengetahuan canggih, tapi ternyata yang rusak adalah nilai-nilai moral dan nilai-nilai keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama memahami bagaimana ada 4 kriteria ciri-ciri daripada kejahiliahan yang terjadi di muka bumi ini. Yang pertama, penyimpangan akidah tauhid. Dalam masa patrah di zaman Rasulullah SAW, pasca sepeninggalnya Nabi Isa alaihissalam, ternyata ada waktu yang panjang sehingga butuh datangnya Rasulullah SAW. Pada saat itu risalah hilang, yang terjadi penyimpangan akidah tauhid. Yang seharusnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini di zaman jahiliyah malah melalui aliran ataupun keyakinan paganisme, hubalisme. Sementara ibadah kepada Allah di Ka'bah, ilal yuqarribuna ilallahi zulfa, kepada Allah tapi dengan memakai perantara hubal-hubal yang ada di hadapan mereka. Itulah makna daripada yang pertama, penyimpangan akidah tauhid. Itu di zaman jahiliyah, di zaman Rasulullah SAW. Hari ini kalau kita perbandingkan, komparasikan bagaimana jahiliyah di zaman jahiliyah hari ini, sahabat Tabim TV, bisa jadi penyimpangan akidah tauhid sekarang lebih keren namanya, pluralisme. Atau bisa jadi ateisme, bahkan bisa jadi yang dinamakan pluralisme saja kalau kita gambarkan adalah kebebasan yang diajarkan Yahudi Nasrani kepada umat Islam hari ini. Kita ambil contoh, kita bawa ke wilayah domestik keluarga. Jika seandainya orang tua memberikan budaya pluralisme, kebebasan kepada anak dan istrinya, lihat hari ini, bisa saja istri terbebaskan dengan gadgetnya, anak terbebaskan dengan HP-nya. Jadi bagaimana di keluarganya? Bisa jadi tidak membentuk keluarga usrah thayyibah. Itu penyimpangan akidah tauhid. Hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyimpangan-penyimpangan yang lain, bahkan yang viral hari ini, adalah bagaimana formalisme agama. Bagaimana menghilangkan nilai-nilai agama Islam di muka bumi ini. Agamanya, nilainya, bahkan Al-Qur'annya. Itu yang pertama. Sahabat Tabim TV, kriteria yang kedua, penyimpangan syariah. Kalau kami sampaikan, dealer saja mengeluarkan mobilnya, dealer saja mengeluarkan motornya dengan buku panduannya, apalagi Allah. Wujud mudabir Allah mengatur manusia tatkala menciptakan manusia itu dengan bentuk pengaturannya, Al-Quranul Karim. Yang jelas, tatkala zaman jahiliyah hilang nilai-nilai Al-Quran, hilang nilai-nilai syariat Islam. Kita lihat hari ini, bisa jadi kita komparasikan hari ini, jahiliyah hari ini apakah sama atau kami katakan tadi lebih dahsyat keburukannya. Sekarang bisa dilihat bagaimana hilangnya aturan-aturan ataupun nilai-nilai Islam yang diusung, yang dijalankan, bahkan bisa jadi adat istiadat. Standar kebenaran bukan lagi al-haqqu min rabbik, bukan lagi Allah, tapi standar kebenaran malah manusia itu sendiri. Itu mungkin disebut hilangnya syariah atau hilangnya aturan Allah di muka bumi ini. Itu adalah indikator yang kedua yang dinamakan kejahiliahan, hilangnya syariah Islam. Yang ketiga, hadirin sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah penyimpangan ibadah. Di zaman jahiliyah, tatkala kepada Allah ibadahnya melalui memakai pelantara, yaitu khubalisme. Itu sebagai wasilah untuk menghantarkan kepada Allah. Hari ini pun bisa jadi sama.
bentuk ketauhidan, uluhiyah kepada Allah. Bisa jadi bukan langsung mutlak kepada Allah, tapi bisa jadi ada perantara manusia-manusia. Jadi tujuannya ibadahnya bukan kepada Allah mutlak, tapi kepada manusia. Ingin terpakai oleh manusia, ingin pandangan manusia, ingin terlihat oleh manusia. Itulah penyimpangan ibadah yang hari ini yang terjadi. Lebih wah, lebih agresif, lebih progresif dalam ibadahnya ketika terlihat oleh manusia. Tatkala sendiri di hadapan Allahnya, hilang nilai sakralnya, hilang transendentalnya. Itulah yang dinamakan penyimpangan ibadah hari ini. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang terakhir yang harus kita perhatikan adalah penyimpangan akhlak. Buruknya keimanan, hilangnya sakralitas keimanan berdampak terhadap keburukannya hilang akhlak. Bagaimana buruknya akhlak di zaman jahiliyah? Asobiyah. Kalau terjadi hari ini, di zaman era hari ini, bagaimana kalau di zaman jahiliyah terjadi peperangan antara kaum-kaum dengan kaum yang lainnya? Hari ini pun sama. Hari ini terjadi tawuran dan seterusnya. Itu dampak ada kesamaan antara di zaman jahiliyah dengan hari ini. Perzinahan di zaman jahiliyah bagaimana dahsyatnya di zaman sebelum datangnya Rasulullah. Hari ini pun bisa jadi sama. Kalau di zaman jahiliyah hebatnya pezina sehingga mengembarkan bendera putih tatkala mereka menyatakan bahwa dia yang paling laku dan dia punya anak dari beberapa laki-laki. Hari ini pun juga sama. Bagaimana orang yang membanggakan diri dengan kehebatannya bisa laku ke berbagai macam pelosok. Sahabat Tabim TV, ternyata jahiliyah zaman Rasulullah dan jahiliyah pada hari ini ada kesamaan. Sahabat Tabim TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 4 kriteria ciri-ciri daripada kejahiliahan bisa termusnahkan dengan datangnya karunia terbesar, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penegakan risalah Al-Qur'annya. Hari ini pun sama. Ketika tadi melihat daripada fakta sejarah hilangnya kejahilian dengan datangnya karunia terbesar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan risalahnya Al-Quran, hari ini pun sama. Akan hilang kejahiliahan pada hari ini tatkala ada orang-orang penerus sebagai generasi solihin yang melaksanakan daripada bagaimana kelanjutan daripada misi risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hari ini menjadi para ulama, al-ulama warasatul anbiya, pewaris para nabi yang menjalankan al-Islam risalah dengan sepenuhnya. Itulah mungkin yang harus kita ciptakan hari ini. Bagaimana kita menjadi generasi-generasi solehin, generasi-generasi pembawa risalah, generasi-generasi yang membangkitkan Al-Quran sehingga Al-Quran tegak di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat kejahiliahan tadi dan kita mudah-mudahan menjadi generasi yang bisa menjadi generasi-generasi soleh, yang bisa merubah daripada zaman jahiliyah ke zaman kembali lagi kepada Islam yang hak, yang tegak di muka bumi ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan pemaknaan daripada kejahilian ini yang jelas, yang benarnya dari Allah, yang kelirunya dari kekeliruan kami. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habim TV, mencerdaskan umat.